Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar dengan Bapak Vijay. Pada hari ini, kalian belajar dengan Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Fitri Kasyana. Kalian bisa memanggil Ibu Fitri. Ibu berasal dari Universitas Negeri Malang. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik semua ya. Nah, jangan lupa Ibu ingatkan untuk mengisi presensi yang sudah Ibu kirimkan linknya di grup WhatsApp ya. Supaya hari ini lebih semangat, bagaimana kalau kita tepuk semangat? Tepuk semangat! Semangat! Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang energi alternatif. Sekarang, Ibu ingin bertanya, apakah lampu kamar kalian sudah dimatikan pada hari ini? Mematikan lampu merupakan bagian dari menghemat energi. Hal ini berhubungan dengan pembelajaran kita pada hari ini, yakni tema 2 selalu berhemat energi, subtema 3 energi alternatif pada pembelajaran kedua. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak, Ibu ingatkan juga, jangan lupa untuk mempersiapkan alat tulis kalian dan juga buku tulis kalian. Anak, tahukah kalian mematikan lampu merupakan bagian dari kewajiban? Apa sih itu kewajiban? Kewajiban adalah hal yang harus dilakukan dan juga dilaksanakan. Artinya, seseorang harus melakukan kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab. Anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Energi apa yang digunakan untuk menghidupkan sebuah lampu? Energi yang digunakan untuk menghidupkan sebuah lampu adalah energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dibutuhkan bagi peralatan listrik yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere, yang disimbolkan dengan huruf A. Tegangan listrik dengan satuan volt, yang disimbolkan dengan huruf V. Kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan watt, disimbolkan dengan huruf W. Adapun perlengkapan rumah tangga yang membutuhkan energi listrik berupa kulkas, penanak nasi, setrika, mesin cuci, televisi, kipas angin, ataupun penyedot debu. Adapun contoh tindakan dalam menghemat energi, yang pertama, mematikan lampu yang tidak terpakai. Yang kedua, memilih peralatan yang hemat energi. Dan yang ketiga, mematikan televisi jika tidak ditonton. Kasih dampak apabila penggunaan listrik melebihi kapasitas. Yang pertama, ada pemanasan global. Yang kedua, masa mendatang akan terjadi darurat listrik. Kemudian yang ketiga, tagihan listrik akan menjadi bengkak. Sekarang, Ibu mempunyai cerita. Simak baik-baik ya. Lani sedang berpikir bagaimana cara berhemat energi. Dia pergi ke sekolah diantar oleh ayahnya menggunakan sepeda motor. Lani pernah berkata bahwa setiap pulang dan pergi dari menjemput Lani, ia memerlukan 1/4 liter bensin. Lani mencoba menghitung selama 6 hari liter bensin yang dibutuhkan. Coba kalian bantu Lani untuk menjawab. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini merupakan banyaknya bensin yang digunakan ayah Lani selama 6 hari. Nah, dalam satu wadah terdapat 1/4 liter bensin. Jika 1/4 liter bensin ditambahkan selama 6 hari, maka 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 6/4. Karena rumah Lani jaraknya tidak jauh, maka Lani memutuskan untuk tidak diantar oleh ayahnya. Dari hal tersebut, Lani sudah melakukan hemat energi. Dari banyaknya bensin yang dibutuhkan ayah Lani selama 6 hari untuk mengantar Lani, ialah 6/4. Dalam pecahan matematika, 6 disebut dengan pembilang, sedangkan 4 disebut dengan penyebut. Tahukah kamu, ketika pembilang lebih besar daripada penyebut, maka pecahan tersebut dapat dituliskan dalam bentuk pecahan campuran. Dan ketika pembilang dan penyebut nilainya sama, maka pecahan tersebut sama dengan 1. Contoh pecahan yang dapat diubah menjadi pecahan campuran adalah 6/4. Caranya adalah dengan membagi dengan
pembagian porografit. 6 dibagi 4 sama dengan 1. 1 dikali 4 sama dengan 4. Kemudian kita kurangi. 6 dikurang 4 sama dengan 2. 1 kita pindahkan ke sini menjadi 1. 2 kita pindahkan di pembilang. Sedangkan penyebutnya 4 ditulis tetap sama. Jadi pecahan 6/4 diubah menjadi pecahan campuran adalah 1/2/4. Apakah kalian suka bernyanyi? Jika kalian suka bernyanyi, kalian harus mengetahui bahwa ketika bernyanyi, kalian harus memahami tinggi rendahnya nada. Apa sih itu tingginya rendah nada? Tinggi rendahnya nada adalah besar kecilnya getaran bunyi yang akan menghasilkan nada. Karena ketika kalian sedang bernyanyi, kalian juga harus memperhatikan hal-hal berikut. Tugas kalian di rumah adalah mengerjakan LKPD. Ikuti petunjuk umum dan juga petunjuk khususnya ya. Kita sudah mempelajari tentang 3 hal. Yang pertama, ada kewajiban. Yang kedua, ada pecahan campuran. Kemudian yang ketiga, kita mempelajari tentang tinggi rendahnya nada. Kalian juga jangan lupa untuk mengerjakan evaluasi. Karena saat ini masih dalam keadaan pandemi, kalian jangan lupa untuk mencuci tangan ketika setelah berpergian. Kemudian, jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, serta meminum vitamin. Karena pembelajaran hari ini telah usai, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.